Halo semuanya, ketemu lagi di channel Deltas Journey. Kali ini gue mau coba jawab beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar, baik itu di TikTok ataupun di YouTube ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya udah gue kumpulin, dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada itu juga adalah pertanyaan waktu awal gue kenal atau tahu sama Vespa Extreme seperti ini guys. Jadi pertanyaannya mirip aja, jadi umum, dan memang untuk orang awam pertanyaan ini memang sangat menggelitik atau bikin kita penasaran kalau ngelihat Vespa Extreme. Jadi ada beberapa pertanyaan di video ini yang akan gue jawab berdasarkan komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan terbanyak yang sudah gue dapetin ya. Jadi yang pertama, banyak yang bertanya botol-botol di Vespa Extreme itu untuk apa. Nah itu yang pertama. Jadi pertama gue mau coba jawab itu dulu berdasarkan apa yang gue tahu. Kalau kalian tahu silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Jadi botol-botol itu yang gue tahu tujuannya adalah untuk, pertama itu untuk sebuah identitas. Jadi identitas bahwa ada aliran Vespa Extreme yang seperti itu, yang menggunakan botol-botol dipasang atau kain-kain dipasang di motornya. Jadi itu adalah sebuah identitas begitu, atau culture atau budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan dari yang pernah gue tanya langsung ke mereka, botol-botol itu juga tujuannya adalah untuk melindungi mereka ketika naik motor. Jadi melindungi itu maksudnya biar nggak terlalu terkena angin. Jadi kalau nggak dikasih botol-botol, anginnya kan terlalu kuat kena badan pas lagi naik motor, terus kena tarik matahari gitu ya. Jadi itu juga untuk melindungi mereka ketika naik motor atau naik Vespa Extreme itu. Itu yang kedua alasannya. Yang ketiga alasannya yaitu itu tujuannya juga untuk dikumpulin. Jadi ketika mereka sudah dapat botolnya yang banyak, mereka bisa jual. Nah ini contohnya ya, botol-botolnya bisa mereka jual, mereka manfaatkan, dan untuk untuk bantu beli bensin atau untuk makan. Terus ada kain-kain itu juga, itu tujuannya untuk ngelindungin mereka ketika mereka bawa Vespa Extreme, nggak terlalu panas dan tidak terlalu kena angin guys. Itu yang pertama. Nah terus pertanyaan yang kedua, apakah mereka nggak pernah mandi gitu? Karena banyak banget yang bilang nggak pernah mandi, terus bilang gue pernah ikut Vespa Extreme, terus karena gue mandi gue dikeluarin. Jadi nggak kayak gitu ya, berdasarkan yang gue lihat. Anak-anak Vespa Extreme ini kebanyakan anak-anak yang normal saja, yang ramah, mereka sopan. Ini berdasarkan pengalaman gue nggak ngelebihin, tapi yang gue alamin begitu. Mereka ramah, sopan, terus mereka menghormati gitu ya, artinya hormat kepada orang yang lebih tua misalnya gitu. Karena selama gue ketemu mereka juga nggak pernah yang aneh-aneh sih gitu ya. Jadi setahu gue mereka ya rajin mandi, karena gue pernah ketemu dengan beberapa dari mereka yang mereka itu kamar mandi, mereka cerita oh dari habis mandi om gitu. Terus gue juga pernah nemuin ada sikat gigi, perangkat mandi mereka ada sikat gigi, ada sabun mandi, terus bahkan ada parfum. Kalau kalian cek di video gue sebelumnya yang ketemu dengan 100 Vespa dengan 100 roda itu gue ketemu sama rombongan Vespa Extreme yang ada parfum di situ. Jadi itu memang mereka pakai parfum splash gitu yang mereka pakai selama perjalanan keliling Indonesia pakai Vespa Extreme. Dan gue juga ketemu langsung waktu itu mereka lagi dari kamar mandi habis ngapain, mandi gitu. Jadi kebayang sih kalau misalnya banyak anggapan mengatakan mereka nggak pernah mandi. Bayangin hidup di negara tropis seperti ini dan nggak mandi itu pasti sangat menyiksa. Badan pasti nggak enak banget, gerah gitu ya. Tapi kalau kalian tinggal di Eropa mungkin tidak mandi tuh nggak apa-apa, atau di Kutub Utara misalnya, jadi nggak masalah. Jadi sekali lagi rombongan anak Vespa Extreme ini yang gue tahu mereka ya rajin mandi, sama sikat gigi, sabunan dan lain-lain gitu guys. Terus pertanyaan yang berikutnya yang paling banyak ditanyain itu gimana mereka nyebrang antar pulaunya, emang boleh naik kapal? Nah ini juga pernah gue tanyain langsung nih ke rombongan Vespa Extreme yang pernah gue temuin. Jadi mereka itu di pulau-pulau tertentu atau di kapal-kapal tertentu, mungkin kapal-kapal besar kayak Merak ke Bakau atau Bakau ke Merak, mereka sejauh ini diizinkan untuk naik atau nyebrang. Jadi ada beberapa penyeberangan yang juga tidak mengizinkan. Contoh ya, misalnya kalau mereka ke Pulau W, dari Aceh ke Pulau W, itu biasanya Vespanya akan ditinggal di pulau di ujung Aceh ya, di penyeberangannya. Nah nanti mereka naik speedboat atau perahu atau ferry, nanti ke Pulau W-nya mereka naik ke 0 kilometernya, maksudnya ke 0 kilometernya itu mereka di Pulau Sabang ya, bukan di Pulau W. Jadi mereka ke 0 kilometernya naik motor lain atau naik Vespa yang standar. Itu biasanya gitu, mereka nggak boleh nyebrang naik ferry di antara Pulau Sumatera ke Pulau Sabang itu, maksudnya di 0 kilometer. Tapi kalau dari Merak ke Bakauheni mereka bisa. Buktinya banyak Vespa Extreme yang dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya dari Jawa ke Sumatera gitu, atau dari Sumatera ke Bali gitu ya, misalnya Bali ke Lombok itu juga gue sering lihat ada Vespa Extreme yang nyebrang. Jadi artinya memang
memang boleh. Dan biayanya berapa? Biayanya sama kayak bayar mobil, kata mereka ya, biayanya sama kayak bayar mobil, jadi lumayan. Makanya ketika mereka mau nyebrang itu, mereka harus istirahat dulu di dekat pelabuhan beberapa hari untuk ngumpulin uang dan berhemat biar mereka bisa dapat uang untuk bayar penyeberangan gitu. Jadi biasanya seperti itu. Dari info ini adalah info yang gue dapat langsung dari mereka. Terus berikutnya, kenapa mereka ke Aceh gitu ya? Kenapa tujuannya selalu banyak ke Aceh? Jadi di Aceh itu ini juga sebuah culture atau budaya atau sebuah identitas gitu. Orang-orang yang suka touring, orang-orang yang suka traveling keliling Indonesia itu pengen juga menuju ke 0,0 km Indonesia, yaitu ada di Pulau Sabang di Aceh gitu ya. Jadi mereka kepengen ke sana foto, terus menceritakan, mendapatkan sertifikat bahwa mereka sudah pernah ke 0 km Indonesia gitu ya. Jadi emang nggak cuma anak Vespa sih, anak-anak yang suka touring jalan-jalan itu pasti kepengen ke sana semuanya. Jadi makanya kenapa anak Vespa ekstrim seperti ini kepengen ke 0 km. Jadi emang kayak sudah budaya juga pengen ke sana gitu. Terus cara naikin ke kapal gimana bang? Itu banyak yang nanya juga karena nggak mudah, kan nanjak banget. Nah makanya itu berdasarkan yang gua tahu, rombongan Vespa ekstrim ini rame-rame ketika mau naikin ke kapal, apalagi kalau Vespanya gede banget. Jadi nggak cuman berdua misalnya, karena Vespa ekstrim itu biasanya harus didorong oleh 4 sampai 5 orang, bahkan sampai 6 orang. Makanya ada kawan-kawan mereka yang ngebantu gitu. Misalnya mereka ada di Palembang atau mereka ada di Jambi, mereka turun ke bawah ke pelabuhan Bakauheni misalnya hanya untuk membantu mereka ngedorong Vespanya untuk naik. Atau mereka biasanya kumpul dulu di pelabuhan bareng-bareng untuk ngedorong Vespanya rame-rame gitu. Jadi memang mereka beneran solid kalau dari yang gua lihat ya. Jadi emang beneran kompak dan mereka saling bantu gitu. Gitu guys, itu beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar, dan jawaban-jawaban ini adalah berdasarkan apa yang gua tahu, dan minta maaf kalau memang ada yang nggak pas atau salah ya. Silahkan ditambah di kolom komentar kalau kalian memang ada info yang lebih tahu atau lebih tepat. Pertanyaan lainnya akan gue jawab di video-video lainnya guys. Terima kasih.